Seorang pria membeli boneka seharga 5.000 yuan. Ini mungkin karena sikap keras kepalanya. Dia menamai boneka itu Nozomi. Itu nama mantan pacarnya. Jadi Nozomi tidak hanya menjadi objek pengakuan, tetapi juga alat pemuas hasrat di malam hari. Setelah pemiliknya pergi bekerja, Nozomi sebenarnya hidup. Dia perlahan bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, menangkap air hujan dan mengatakan sesuatu. Sejak saat itu, boneka Nozomi memiliki hati. Dia senang memakai seragam yang disiapkan untuknya, memilih pakaian pelayan yang terlihat bagus. Nozomi memakainya dan pergi keluar. Dia penuh rasa ingin tahu tentang segalanya. Dia sedang belajar berjalan dengan anak-anak TK, lalu bermain dengan mereka di taman. Ketika ia berbalik dan menemukan anak-anak dipanggil ke rumah oleh orang tua mereka, Nozomi pergi berkeliling, lalu datang ke pintu toko video. Di malam hari, lampu di toko menariknya untuk masuk. Berbagai barang di sini membuat Nozomi sangat senang. Meskipun dia tidak tahu apa ini, hanya ingin tahu karena menarik. Ketika Nozomi hendak keluar, Junichi yang tampan membuat Nozomi berhenti. Ia menatap Junichi dan iklan pekerjaan di belakangnya. Nozomi memutuskan datang ke sini untuk bekerja. Dengan bantuan Junichi, pekerjaan Nozomi dapat dilakukan dengan lancar. Ia belajar banyak sejak memiliki hati, termasuk belajar berbohong. Dia menyembunyikan semua barangnya dan menyembunyikan perasaan untuk Junichi. Itu saja. Siang hari Nozomi berada di toko DVD, lalu menjadi boneka tidak bergerak di malam hari. Gadis itu jatuh. Tubuhnya benar-benar lelah. Dia adalah boneka dengan kehidupan. Baru saja tertusuk paku dan lengannya bocor. Junichi bergegas untuk membantunya. Boneka Nozomi mencoba menyembunyikan dirinya, tetapi Junichi membantunya menutup lukanya dan menyuntikkan udara ke dalam dirinya. Ia hidup kembali dan memeluk Junichi erat. Dia bertanya tentang pendapatnya. Junichi mengatakan bahwa dia tidak berbeda darinya. Ada kekosongan yang sama di tubuhnya. Ini membuat Nozomi salah paham. Ia pikir Junichi adalah boneka seperti dia. Nozomi sangat senang. Dia tidak peduli dengan niat Junichi lagi. Saat menonton film, dia akan mengambil inisiatif untuk mendekati Junichi. Ia memeluk Junichi erat bahkan ketika di motor. Nozomi tidak tahan lagi, menjadi alat pemuas hasrat Hideo. Dia membasuh dirinya dan bersembunyi di lemari, tidak membiarkan Hideo menemukannya lagi. Junichi membawa Nozomi ke rumahnya hari ini. Ia melihat foto-foto Junichi dan mantan pacarnya. Nozomi merasakan sakit hatinya untuk pertama kalinya. Ternyata memiliki hati tidak selalu bahagia. Ia kembali ke rumah Hideo dan bersembunyi di lemari. Nozomi tiba-tiba mendengar sorakan. Dia berlari ke atas dan menemukan Hideo benar-benar membeli boneka udara lain, juga merayakan ulang tahunnya. Nozomi sangat marah. Hideo naik ke kamarnya. Ia terkejut ketika menemukan boneka Nozomi hidup. Nozomi bertanya mengapa dia membeli boneka lain, bahkan tidak membeli kue. Hideo ingin membuat Nozomi kembali ke boneka tiup normal, karena manusia dengan hati sangat merepotkan. Nozomi berlari keluar dengan sedih. Dia menemukan orang yang membuatnya. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa Nozomi hidup. Seperti Tuhan yang mungkin tidak tahu, manusia yang dia ciptakan memiliki hati. Ada banyak boneka terlantar di tokonya. Bos berpikir mungkin mereka telah mengurusnya juga. Sekarang menjadi sampah. Tetapi apakah itu manusia atau boneka? Tidak ada bedanya setelah memiliki hati. Hanya saja klasifikasi sampahnya berbeda. Tidak ada jawaban pasti. Sebaliknya, Nozomi mengenali hatinya sendiri. Dia menemukan Junichi, menunjukkan bahwa tidak ada pengganti Junichi baginya. Dia bisa melakukan apa saja untuk Junichi. Tetapi Junichi membuat permintaan yang luar biasa. Perempuan bernama Nozomi ini merupakan boneka udara dengan pikiran. Dia jatuh cinta dengan manusia bernama Junichi, mengatakan bahwa dia bisa melakukan apa saja untuknya. Tetapi permintaan Junichi adalah ingin melepaskan udara di Nozomi dan akan meniupnya lagi nanti. Dia ingin menggunakan cara ini karena sadar perasaan hanya dibutuhkan di satu sisi. Nozomi dengan terpaksa setuju. Tetapi setelah Junichi tertidur, Nozomi juga ingin merasakan perasaan Junichi. Di hati Nozomi, Junichi yang bilang dia kosong, artinya ia sama seperti Nozomi, hanya sebuah boneka. Nozomi tidak dapat menemukan lubang tiupan Junichi. Ia membuat lubang dengan pisau. Tetapi yang keluar dari tubuh Junichi bukanlah udara, melainkan darah. Junichi tidur untuk selamanya. Nozomi mengemasinya, menaruhnya di tempat pemilahan sampah lantai bawah. Setelah itu, Nozomi duduk di kursi taman. Ia merobek selotip dari lukanya.
mengambil napas yang Junichi tinggalkan untuknya. Dia benar-benar merasa sakit hati. Ini sangat menyakitkan. Nozomi melempar dirinya ke tempat sampah, menyerahkan kehidupan sepenuhnya. Dalam imajinasinya ia melihat dirinya sendiri, sedang duduk di ruang makan dan makan malam, bersama orang-orang merayakan ulang tahunnya. Nozomi menangis bahagia. Ia meniup lilin di kue penuh semangat. Namun nyatanya hanya ada dandelion di depannya. Mungkin dia baru mengerti sekarang tentang hati, yang memiliki kemampuan merasakan sakit. Menjadi boneka biasa, jauh lebih baik dari manusia yang menyakitkan.